Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Pada siang hari ini Ibu ingin menyampaikan tatap muka ke-6 ini ingin menyampaikan mengenai temanya itu adalah mengelola dan merancang komunikasi pemasaran terpadu. Seperti halnya yang pernah Ibu paparkan pada pertemuan sebelumnya, ketika perusahaan itu mampu untuk menguasai komunikasi pemasaran terpadu, maka goal perusahaan itu akan didapatkan. Ibu pernah menyampaikan pula bahwa ada marketing mix atau bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, product, price, place, promotion. Itu adalah marketing mix untuk non jasa. Bagaimana Bu kalau misalkan sekarang di Indonesia itu banyak perusahaan yang bergerak di bidang jasa? Itu artinya 4P tadi ditambah 3P. Ada produk, price, place, promotion, process, people, sama physical evidence. Nah, ketujuh marketing mix ini untuk jasa, ini harus dikuasai oleh perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan bagaimana kalau perusahaan menguasai dari marketing mix tadi, baik jasa ataupun jasa, maka goal perusahaan itu akan terwujud. Nah, ini penting bagi kalian. Kenapa Ibu sampaikan materi ini? Yang pertama, mahasiswa harus mampu mempelajari atau menelaah apa yang dinamakan dengan proses komunikasi. Terus yang kedua, mampu mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, bagaimana memutuskan komunikasi bauran pemasaran. Nah, yang keempat, bagaimana mengelola dan mengkoordinasikan komunikasi pemasaran terpadu. Kalau kita orang marketing, maka marketing mix itu harus dikuasai. Contoh produk. Produk itu kalau kita menjadi orang yang mempromosikan perusahaan, maka knowledge produknya itu harus dikuasai. Contoh, pernah Ibu paparkan 5 tingkatan produk. Yang pertama kita harus mengetahui core produk. Yang kedua, basic produk. Yang ketiga, ada expected product. Yang keempat ada augmented product sampai ke potensial produk. Nah, orang marketing itu harus paham knowledge produknya. Jangan sampai kalian nanti di antara kalian nih ada yang menjadi orang pemasaran atau katakanlah menjadi direktur pemasaran. Kalian tuh harus memiliki kemampuan untuk memahami semua produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Artinya apa? Kuasa itu semua, maka performa perusahaan itu ada di kalian, gitu ya. Nah, bagaimana Bu tadi kembali kepada marketing mix. Marketing mix itu ada produk, price, place, promotion. Nih, promosi juga di dalam marketing itu dibahas. Kedalamannya itu digali lagi, ada yang dinamakan dengan promotion mix. Di antaranya apa itu Bu? Yang pertama ada advertising. Yang kedua ada personal selling. Yang ketiga ada sales promosi, yang keempat ada publicity, yang kelima ada direct marketing. Ini pun sama, perusahaan tuh harus menguasai. Oleh karena itu, kalau marketing mix dikuasai, maka promotion itu menjadi bagian yang dikuasai pula, maka perusahaan tersebut mampu dan akan mewujudkan apa yang dinamakan dengan tujuan daripada perusahaan, menjual produk gitu ya. Nah, apa saja Bu tadi? Definisi daripada periklanan itu apa? Bentuk presentasi yang sifatnya non personal dan apakah itu promosi atau barang yang dipromosikan, tetapi tujuan daripada mengiklan itu adalah tidak pada saat itu harus action membeli, tidak, karena iklan itu tujuannya bagaimana mempengaruhi konsumen atau mempengaruhi mereka yang melihat minimal brand itu sudah ada. Secara psikologis dia itu teringat, oh iya kalau saya butuh wajah saya kinclong maka belilah Dove. Makanya Dove itu pasti dia iklankan diulang-ulang di dalam TV. Untuk apa? Menanamkan brand image bahwa Dove itu ada jikalau bermasalah di wajah, gitu ya. Kalau kita bermasalah di gigi, lihat, kita tuh ingat, oh iya, yang tidak banyak buihnya itulah Sensodyne, itu menjaga email gigi kita. Nah, itu menanamkan brand image, tidak pada saat itu harus beli, tidak. Kalau iklan, beda dengan sales promosi dan promosi penjualan itu pada saat dia mempromosikan satu produk, maka itu harus beli.
Contoh kalau kalian di rumah nih, orang tua kalian tiba-tiba ibu kita pamit mau arisan. Begitu pulang dari arisan dia menenteng barang. Karena apa? Di situ ternyata ada yang sudah promosi. Promosi apa? Alat-alat masak. Ketika sudah promosi si ibu-ibu arisan ini katakanlah ditawari produk yang kalau kita bikin bolu cepat dan juga empuk, si ibu terpengaruh, maka dikelilinglah itu, dikurilingkeun nah si formulir untuk pembelian. Nah si ibu-ibu tuh beli. Itulah promosi penjualan, tujuannya pada saat itu juga harus beli produk. Sukses tuh si salesnya. Beda dengan iklan. Iklan tuh hanya menanamkan brand image kepada pelanggan, kepada konsumen. Nih kami sudah hadir gitu ya. Makanya itu iklan diulang-ulang. Terus yang kedua tadi ibu katakan promosi penjualan itu jangka pendek. Sifatnya jangka pendek. Pada saat dia promosi harus beli. Kalau sudah beli sukses gitu ya. Yang kedua hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat itu adalah mempromosikan citra atau katakanlah kalau kita suka melihat itu mempublikasikan perusahaan. Kalau Hima Management melakukan satu kegiatan, kita meminta bantuan ke Bank BRI. Bank BRI tidak menyampaikan produk, tetapi dia cukup memberikan katakanlah satu alat promosi, apa itu backdrop, gitu ya. Katakanlah di backdrop itu tertulis Bank BRI, tidak bicara kan, tetapi itu dia itu mempublikasikan Bank BRI secara langsung kepada halayak, meskipun itu tidak langsung bicara orang Bank BRI-nya, tapi melihat backdrop di belakang di layar itu, maka itu adalah mempublikasikan Bank BRI kepada audiens yang hadir pada kegiatan yang dilakukan oleh Hima Management ya. Kalau penjualan personal ini presentasi secara personal dan itu juga dituntut secara jangka pendek harus berhasil, harus tercapai target penjualan pada saat itu. Contoh Lady Yakult. Lady Yakult itu penjualan secara personal. Lady Yakult itu pasti ditarget setiap hari harus menjual sekian cup gitu. Nah, itu harus dilakukan. Kalau tidak tercapai, itu nanti insentif untuk Lady Yakult itu hari itu tidak ada. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh daripada penjualan personal. Kenapa Ibu berikan contoh? Karena kalau marketing itu, kalau kita tidak diberikan contoh, untuk mengertinya itu agak susah ya. Jadi Ibu sampaikan itu. Terus yang kalau pemasaran langsung ini komunikasi langsung dengan individu untuk memperoleh tanggapan yang cepat. Kalau sekarang itu kan banyak pemasaran langsung itu menggunakan media online. Sekarang kan Maya Office itu luar biasa, ya e-commerce luar biasa. Sekarang tuh sedang bagus lah ya. Sekarang itu seperti halnya retail modern. Sekarang itu dia itu memfasilitasi masyarakat, konsumen ataupun pelanggan melakukan pembelanjaan online. Itu untuk apa? Meraih pangsa pasar seluas-luasnya agar pelanggan tidak lari ke yang lain. Ingat bahwa ketika kita bicara bedanya konsumen dengan pelanggan itu sangat beda sekali. Kalau misalkan kenapa ada CRM gitu ya, CRM itu adalah hubungan manajemen hubungan pelanggan. Kenapa retail modern mengeluarkan kartu aku misalkan, atau misalkan Gria mengeluarkan member Grianya, itu dalam rangka memelihara yang tadinya baru konsumen menjadi pelanggan. Ini sangat penting dilakukan oleh para pengusaha retail, baik retail modern atau yang sekupnya minimarket, supermarket sampai kepada hypermarket. Nah itu dilakukan kenapa? Untuk menguasai. Dengan kita melakukan marketing mix tadi, mana tadi? Apa yang dia tuju? Ya tadi market share semakin luas. Market share semakin banyak. Ketika market share semakin banyak, maka dia akan posisinya itu di leader market, pemimpin pasar, gitu ya. Kalau pemimpin pasar artinya market share-nya itu kurang lebih itu minimal 45% sudah dikuasai oleh leader market. Sedangkan yang 55% itu dibagi-bagi oleh penantang pasar, pengikut pasar sampai ke penceruk pasar. Nah, itulah kalau marketing mix sudah dikuasai, maka tadi goalnya perusahaan itu bisa didapatkan gitu ya. Nah, kalian yang katakanlah sekarang sudah ada di semester 4 dengan sudah mendapatkannya teori marketing management, setidaknya kita harus tahu, oh, kalau saya mau berwirausaha apa yang harus saya
lakukan, langkah awal apa yang harus saya lakukan? Ya tadi, mempromosikan terlebih dahulu. Ya, Ibu pernah memaparkan pada kalian bagaimana produk life cycle untuk produk baru itu harus dilakukan. Bagaimana di masa introduction perusahaan itu banyak bukan rugi ya, tapi BEP. Tidak untung, tidak rugi. Tapi karena apa? Karena dia memasarkan produk-produk baru yang belum dikenal, maka di masa introduction ini itu harus melakukan marketing agresif. Gitu ya, itu kalau kalian masih ingat produk life cycle ya. Yang berikutnya ada masa pertumbuhan, terus yang berikutnya ada masa kedewasaan, ada masa penurunan. Nah, kita sebagai orang marketing harus tahu ketika masa kedewasaan apa yang dilakukan, inovasi. Untuk apa tujuannya Bu melakukan inovasi? Supaya tidak terjadi decline atau penurunan daripada penjualan. Nah itu ya, itu harus dikuasai. Alatnya apa Bu? Agar katakanlah orang tuh tidak bosan dengan produk yang sudah kita jual. Untuk apa Bu alatnya? Ya tadi kita harus senantiasa menginformasikan secara diulang-ulang kepada masyarakat bahwa di sini masih ada produk ini, kualitasnya juga masih bagus dan katakanlah kandungan daripada obatnya itu daripada produknya itu juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini ada elemen-elemen dalam proses komunikasi dari mulai pengirim message sampai kepada umpan balik gitu ya. Itu Ibu paparkan secara jelas dari mulai pengirim sampai ke pengkodean. Terus kita mengirimkan pesan ke konsumen itu melalui media apa? Apakah media elektronik, apakah media massa atau katakanlah media-media lain ya. Yang tujuannya adalah apa? Menyampaikan informasi dari produsen kepada konsumen. Nah, ketika penyampaian elemen dalam proses komunikasi itu disampaikan, kalian harus ingat, tidak semuanya berjalan mulus. Itu pasti ada yang dinamakan dengan noise atau gangguan. Nah, oleh karena itu, kenapa harus dikawal kalau kita mau mempromosikan? Karena tadi, supaya yang namanya gangguan itu diminimalisir. Apabila kita sudah tahu teori marketingnya, nah karena kita sudah tahu ilmunya, maka harus bagaimana agar bisa meminimalisir apa yang dinamakan dengan noise tadi, gitu ya. Selain itu, kita harus tahu juga feedback dari pelanggan terhadap produk yang kita jual atau terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, tanggapan itu, maka kita sebagai orang yang katakanlah mengelola satu perusahaan, kita jangan alergi dengan tanggapan dari konsumen. Misalkan konsumen mengatakan, Bu, produk Ibu itu ternyata tidak berkualitas. Nah, kita jangan lantas kita emosi menangani, kita itu meresponnya emosi, enggak. Justru kita harus melakukan riset pemasaran tadi gitu ya. Dan kita harus melakukan riset kembali, apakah itu mana yang menjadi terjadinya sehingga tanggapannya yang negatif, supaya apa? Ketika produk yang kita jual sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh pelanggan, maka pelanggan itu akan terjadi apa yang dinamakan dengan puas. Manakala pelanggan itu puas atau kepuasan pelanggan terpenuhi, maka itu efeknya adalah ke loyalitas pelanggan. Ketika dia sudah loyal, maka akan melakukan 4 dimensi. Yang pertama, kalau kita sudah loyal nih, pelanggan sudah loyal, yang pertama dia akan melakukan belanja ulang. Yang kedua, dia akan merekomendasikan orang lain untuk belanja di perusahaan kita. Yang ketiga, dia akan menolak ajakan dari perusahaan lain. Yang keempat, dia akan berbelanja di luar lini produk. Nah, yang suka banyak nanya nih mahasiswa, Ibu ngajar di farmasi, dia suka nanya gini, Bu, poin 4 itu belanja di luar lini produk. Contohnya gimana, Bu? Nah, kalau belanja di luar lini produk itu begini. Apotek itu didirikan, apotek itu adalah core produknya itu apa? Dia menjual obat. Tapi di apotek itu menjual minuman, menjual cotton bud, menjual kapas, menjual di luar obat. Nah, apabila kita sudah loyal ke apotek itu, maka kebutuhan kita lainnya selain obat kita beli di situ. Nah, itulah yang dikategorikan belanja di luar lini produk. Kita harus mampu bisa yang tadinya konsumen menjadi pelanggan, nah kita harus mampu yang sudah menjadi pelanggan itu melakukan 4 tadi. Nah, kalau sudah melakukan 4 tadi artinya kalian sudah memenuhi syarat bahwa kalian sudah memuaskan
pelanggan yang datang ke perusahaan kita, gitu ya. Terus yang berikutnya, Ibu ingin sampaikan pula bahwa kalau kita melakukan efektivitas komunikasi, maka kita harus mengidentifikasi audiens sasaran. Ya, kalian ingat bahwa beda antara pasar sasaran dengan konsumen sasaran. Itu harus, kalau kita sudah belajar marketing harus bisa membedakan itu. Kalau pasar sasaran adalah pasar yang dituju oleh perusahaan. Kalau konsumen sasaran itu adalah yang mempengaruhi terhadap pasar sasaran itu. Nah, kita harus yang kedua elemen itu harus kita kuasai. Gitu ya. Itulah efektivitas daripada komunikasi. Terus yang kedua, menentukan tujuan daripada komunikasi itu sendiri. Ya. Yang keempat, yang ketiga ada istilah merancang pesan. Ya. Merancang pesan, bahwa pesan itu terdiri dari isi pesan. Yang kedua ada struktur pesan. Yang ketiga ada format pesan. Yang keempat ada sumber pesan. Nah, isi pesan. Isi pesan itu harus secara rasional memiliki daya tarik. Secara emosional juga begitu, secara moral juga begitu. Contoh, bagaimana Bu secara moral? Kenapa iklan rokok itu tidak pernah, kalau rokok mengiklankan itu tidak pernah belilah rokok gudang garam, tidak pernah begitu. Tapi di situ ada kegiatan perusahaan yang dikomandoi oleh laki-laki, dan di situ itu menyampaikan pesan kepada kita bahwa yang namanya laki-laki itu pasti maskulin. Maskulin di sini artinya ya maco lah gitu ya. Oleh karena itu dia pasti melakukan panjat tebing, melakukan selain panjat tebing tuh renang, dia lompat dari ketinggian yang luar biasa. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki yang maskulin. Jadi kalau maskulin itu bukan berarti klimis, bukan, tapi dia kalau secara kalian ketahui mah itu yang namanya maskulin itu garis miring maco gitu ya. Nah, itu ya, oleh karena itu isi pesan itu harus betul-betul menarik gitu ya. Nah, kalau misalkan isi pesan itu bagaimana kita secara emosional juga terpenuhi, katakanlah terpengaruhi, itu biasanya kita dengan lihat pesan, kita itu seolah-olah masuk ke dalam isi pesan dari iklan tersebut. Itu secara emosi, kita ikut sedih, kita ikut bahagia, kita ikut riang, gembira. Nah, itu adalah kita sudah masuk ke dalam zona di mana kita masuk ke dalam emosional gitu ya. Nah, struktur pesan, bagaimana penarikan kesimpulan dari pesan itu, dari format pesan, contohnya bagaimana gerak tubuh yang mengiklankan. Terus sumber pesan itu pasti yang mengiklan atau yang memberi pesan itu adalah orang-orang yang memang kelayakan untuk dipercayanya itu sudah tinggi gitu ya. Terus yang keempat, memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi itu baik saluran komunikasi personal ataupun saluran komunikasi non personal. Yang kelima, menentukan anggaran. Ini ada 4 metode. Yang pertama, sesuai kemampuan perusahaan. Yang kedua, prosentasi daripada penjualan. Yang ketiga, berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, keseimbangan persaingan. Ya, itu kalau Ibu terangkan secara detail, nanti kita diskusi di minggu berikutnya ya. Silakan kalian pelajari, kalian dalami ya terkait dengan 4 metode tadi. Nanti kita paparkan kalau kita ada pertemuan di kelas ya. Terus yang berikutnya, yang tahap ke-6 ada menentukan bauran pemasaran. Yang tadi Ibu sampaikan ya, bauran pemasaran, bahwa ada 4 bauran pemasaran, di dalamnya ada bauran promosi, advertising, personal selling, sampai kepada direct marketing. Terus yang terakhir, yang ke-7 itu mengukur hasil, yang ke-8 adalah mengelola proses. Nah, ini tahapan-tahapan ini harus kalian dalami. Kenapa demikian? Karena ini secara implementasi barangkali nanti kalian itu akan membutuhkan ya, bagaimana memilih media pesan itu disampaikan agar efektif, itu pun akan kalian dalami nanti. Sekarang kalian mungkin bicara gini, Bu, materi ini kayaknya saya tidak butuh. Tapi suatu saat nanti manakala jiwa wirausaha kalian itu muncul, maka kalian begitu penting
dengan tahapan-tahapan yang barusan Ibu sampaikan pada kalian. Itu barangkali untuk pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nanti lebih detailnya kita diskusi ya. Dan Ibu pesan 2 materi ini silakan pelajari. Nanti kalau kalian masuk sebelum materi berikutnya Ibu sampaikan, maka Ibu ingin kalian diskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.